Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Noviawati. Sekarang pelajaran yang kedua yaitu tentang teks anekdot. Mungkin kalian ketika SMP sudah tidak asing apa itu teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang di dalamnya terdapat cerita lucu atau mengesankan. Dan biasanya di teks anekdot itu ada terdapat sindiran kepada tokoh-tokoh penting atau tokoh lainnya. Dalam teks anekdot pun ada strukturnya. Struktur itu Ibu jelaskan lagi seperti bagian yang terdapat di dalam teks anekdot. Dalam teks anekdot itu ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu abstraksi. Yang kedua yaitu orientasi. Yang ketiga yaitu krisis. Yang keempat yaitu reaksi dan yang kelima adalah koda. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan pendahuluan atau bagian awal ketika kalian ingin membuat teks tersebut, kalian singgung sedikit saja latar belakang tentang teks anekdot tersebut. Bagian awal berarti ada di bagian paling atas. Yang kedua itu orientasi. Orientasi yaitu jalan untuk menuju krisis. Penyebabnya terjadi krisis itu seperti apa? Sebelum kalian ke krisis harus melewati orientasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah krisis. Krisis itu merupakan bagian inti. Bagian inti dari teks anekdot yaitu cerita lucu atau mengesankannya. Berarti sebelum kalian ke bagian ketiga, krisis, kalian orientasi. Kalian sebelum bagian lucu, ini kan harus di sini di bagian yang kedua ini harus jalan menuju lucu itu seperti apa. Ini di bagian krisis kan intinya. Lalu yang keempat itu reaksi. Reaksi itu respon. Responnya seperti apa? Responnya bisa saja itu kalian menyindir atau menertawakan. Yang kelima adalah koda. Koda adalah penutup atau kesimpulan dari teks anekdot tersebut. Jadi Bu jelaskan lagi strukturnya ada pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Struktur anggap saja sebagai bagian tubuh. Ada kepala, ada badan, dan juga ada kaki. Setiap teks itu sama saja intinya strukturnya. Pasti ada pembuka, isi, dan penutup. Hanya saja istilahnya yang berbeda. Kalau di teks anekdot, di kepalanya disebutnya abstraksi. Sedangkan di teks, contoh di teks hasil laporan observasi, bagian kepalanya disebutnya pernyataan umum. Selanjutnya, kaidah kebahasaan atau bahasa seperti apa yang digunakan ketika kita ingin membuat teks hasil laporan observasi. Yang pertama, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Berarti menggunakan kalimat peristiwa yang sudah terjadi atau masa lampau. Contoh, suatu hari, suatu ketika. Itu kan kalimat yang sudah menjelaskan hal yang sudah terjadi. Hal yang sudah ada di masa lalu atau hal yang sudah lampau. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat retoris. Apa itu retoris? Retoris merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga yaitu menggunakan kata konjungsi. Konjungsi sudah tidak asing bukan? Konjungsi merupakan kata hubung. Kata hubung, kita balik lagi ke poin yang pertama yaitu menjelaskan kalimat yang sudah terjadi atau di masa lampau. Kata hubungnya kemudian, setelah, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat menggunakan kata kerja aksi. Beraksi, berarti kita harus ada tindakan. Contoh, menulis, memasak, bermain, itu merupakan aksi atau tindakan. Lalu poin yang kelima yaitu kalimat perintah. Dan yang keenam yaitu kalimat seru atau kalimat larangan. Itulah kaidah kebahasaannya. Ibu akan memberikan contoh dari teks anekdot, ada yang berupa cerita lucu dan juga penjelasan tentang strukturnya. Judulnya itu aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan, itu abstraksi pembukanya. Lalu pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak.
itu orientasi, pembukaan. Sebelum kalian ke intinya, kalian pembukaannya seperti itu. Lalu polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, itu krisisnya atau intinya. Lalu pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Itu reaksi polisi ketika tahu bahwa si orang tersebut sudah merekam di CCTV. Pelapor, hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Itu kodenya atau penutupnya. Dia diam saja, tidak bisa berbicara apa-apa, dia pasrah. Itu contoh dari teks anekdot beserta strukturnya. Itu dari cerita lucu. Tapi ada juga yang menyinggung orang-orang penting. Judulnya, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih Tono, iya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin bertanya-tanya. Itu contoh menyindir dari orang-orang penting atau bisa disebut seperti judulnya para pejabat. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang teks anekdot. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, cukup sekian pelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.